Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Malam Horor. Pada episode kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari Twitter yang berjudul Pengalaman Seram di Toilet Kantor. Sebelum lanjut, untuk mensupport kita dengan konten horor menarik lainnya, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Langsung saja kita dengarkan cerita horor berikut ini. Perkenalkan, namaku Nandar. Aku ingin berbagi pengalaman mistis di tempat kerjaku yang pertama. Jadi, ketika itu aku kerja di Tangerang. Bertempat di sebuah komplek perumahan tua, bangunan kantornya sendiri merupakan sebuah tempat tinggal pada dasarnya. Namun sudah dialihfungsikan menjadi kantor. Jadi ruangan-ruangannya itu memang sudah dijebol dan diisi bilik-bilik meja, kursi kerja kantoran. Dan aku rasa karena ada keterbatasan ruang, memang tidak ada toilet di dalam bangunan utama. Jadi toilet itu ada di belakang bangunan utama yang dibangun terpisah. Pada suatu hari, aku ada kerjaan lebih dan diharuskan untuk lembur. Dan pada hari itu juga ada satu orang temanku namanya Zainal. Dia ada kerjaan dan harus lembur juga. Nah, kita berdua sepakat untuk lembur bareng. Karena kita memperkirakan pekerjaan akan lama, maka kita berencana untuk menginap saja di kantor. Singkat cerita, aku berhasil mengerjakan tugasku kurang lebih jam 2:30 pagi. Dan aku bersiap-siap untuk tidur. Dan sebelum tidur, aku berencana ke toilet dulu untuk cuci muka, gosok gigi, lalu tidur. Aku pamit ke Zainal untuk ke belakang sebentar. Pada waktu itu, aku tidak ada pemikiran apa-apa. Jadi aku masih netral saja pikirannya. Memang, seperti yang tadi aku ceritakan, posisi toilet itu berada di bangunan yang terpisah di belakang bangunan utama. Akses ke toilet melalui pintu belakang, nanti ada sebuah taman kecil yang memang cuman ada beberapa pot bunga, rumput hijau, dan ada kolam ikan kecil yang sudah kering dan tak terurus. Bangunan toilet itu sendiri memang bisa dibilang tidak terlalu besar, tapi tidak juga kecil. Terbagi 2 pintu, kiri untuk yang perempuan dan kanan untuk laki-laki. Dalam toilet cowok itu lumayan luas. Di posisi kiri ada cermin panjang dengan 3 wastafel. Dan di posisi kanan ada tempat urinoir dan ada 3 bilik untuk buang air besar. Saat aku mencuci muka dan sikat gigi, dan saat itu perut aku mulas, aku masuklah ke bilik paling pojok dalam. Aku duduk dan sedikit mengantuk sambil bermain HP dan mendengarkan lagu. Pada bagian ini, ku ceritakan sudut pandang dari Zainal. Jadi setelah aku pamit ke dia untuk ke toilet, ternyata dia juga sudah selesai mengerjakan tugasnya. Tidak begitu lama setelahku. Dia mau ke toilet juga karena kebelet. Jalanlah dia ke belakang dan masuk ke toilet. Ketika dia masuk, dia panggil nama aku, tapi tidak ada yang menjawab dan juga hening. Dia tidak pikir panjang, karena dia sudah kebelet dan masuklah ke bilik paling pertama. Di tengah-tengah, dia mendengar ada suara langkah kaki. Dia pikir itu aku. Dia mencoba panggil namaku, namun tak ada jawaban juga. Dia masih berpikir positif. Mungkin aku sengaja menyueki dia untuk mengerjainya. Tidak lama, ada suara cekikikan perempuan. Kayak suara kuntilanak ketawa gitu. Refleks dia kaget dan panik. Cukup lama suaranya terdengar. Bagi dia suaranya terdengar cukup nyata dan datang dari bilik tengah. Karena dia takut dan panik, dia mencoba untuk menggedor pintu bilik dia dan teriak, "Woi, jangan main-main gini ah!" Dia anggap itu aku. Mungkin dari suara HP, dia pikir untuk mengerjai dia. Suasana hening sejenak, tapi suara cekikikan terdengar lagi. Terus dia gedor lagi biliknya dan berbicara, "Woi, jangan ngerjain aku." Setelah itu tidak terdengar lagi suara cekikikan. Mungkin dia sudah terlalu panik untuk berpikir rasional. Entah apa yang bikin dia cukup histeris tiba-tiba. Dia tidak tahan dan segera bebersih dan membukakan pintunya. Dan dia dengan kesalnya menendang pintu bilik tengah. Dan karena memang pintunya tidak terkunci, jadi langsung kebuka dan kebanting. Ya, kosong. Akhirnya lanjut ke pintu ujung. Dia tendang dan tidak terbuka karena memang pintunya terkunci. Ada aku di dalamnya. Memang, setelah posisi temanku keluar, suara cekikikan itu tidak ada.
Oke, sekarang lanjut ke sudut pandangku. Setelah aku masuk ke bilikku sendiri, seperti yang aku bilang, aku cukup santai di dalam. Tapi sama dengan temanku, di tengah-tengah di balik handset yang aku pakai, aku mendengar suara cekikikan. Jujur, aku super panik, karena aku orangnya penakut, sangat penakut. Tapi aku hanya bisa terdiam. Aku benar-benar takut dan terdiam. Aku masih mendengarkan lagu dari HP, tapi jujur, otakku tidak fokus sama sekali. Dan aku secara tidak sadar berusaha mendengarkan dari mana suara cekikan itu sumbernya. Sumpah, aku tidak tahu terdiam berapa lama, tapi kira-kira sekitar 10 menitan. Tapi aku rasa itu 10 menit terlama dalam hidupku. Singkat cerita, aku tersadar dari lamunan panikku. Setelah aku dengar pintuku ditendang, otomatis aku meloncat kaget, karena aku benar-benar sudah tidak tahan. Aku langsung bersih-bersih dan nekat lari keluar untuk kabur. Begitu aku membuka pintu, aku langsung melihat ada temanku, Fikri, dengan muka panik dan marah juga. Tapi kita berdua sama-sama bingung. Kita tidak banyak bicara. Kita langsung bareng lari kabur ke bangunan utama. Sesampainya di bangunan kantor, kita saling cerita apa yang kita alami di belakang. Jadi pada dasarnya kita sama-sama mendengarkan suara cekikikan itu. Tapi anehnya, aku sama sekali tidak mendengar suara gedoran, panggilan, ataupun teriakan-teriakan temanku. Jadi, kita seperti berada di ruangan yang berbeda. Jujur, aku bersyukur ada temanku yang biarpun panik, takut, tapi masih bisa nekat dan keluar untuk melawan rasa takut. Karena tidak terbayang, apa yang akan terjadi kalau aku sendirian. Mungkin aku tidak akan keluar sampai besok. Singkat cerita, malam itu aku memutuskan untuk pulang ke rumah. Begitu juga dengan temanku. Kita merasa gak mungkin kita bisa tidur dengan tenang lagi di kantor. Gak lama, aku kebetulan mendapatkan kerja di kantor lain dan segera cabut. 1 bulan berselang, temanku juga akhirnya pulang ke kampungnya untuk melanjutkan usaha orang tuanya. Sampai sekarang, pengalaman itu tak terlupakan oleh teman-temanku. Ya, itulah cerita dari pengalaman seram di toilet kantor. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe. Nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.